Rescuers, peristiwa seorang pekerja tersengat listrik kembali terjadi. Kali ini, seorang kuli bangunan terjatuh dari atap proyek bangunan ruko 2 lantai setelah tersengat aliran listrik saat bekerja. Selain itu, kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Serang, Banten. Kali ini, seorang teknisi jaringan internet yang juga tersengat aliran listrik saat sedang bekerja. Rescuers, seorang kuli bangunan terjatuh dari atap proyek bangunan ruko 2 lantai di Jalan Raya Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga korban terjatuh setelah dirinya tersengat listrik. Kecelakaan itu terjadi karena alat besi pengerjaan coran atap yang dipakai korban menyentuh jaringan kabel. Selain mengalami luka bakar di bagian wajah dan tubuh, kaki korban juga mengalami patah tulang karena jatuh dari ketinggian 15 meter. Korban bernama Yusuf ditolong oleh warga sekitar. Yusuf pun segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena kritis. Tukang asal Cirebon ini mengalami pendarahan hebat. Ada yang kesetrum di Puri Araya. Beruntung nyawa korban dapat diselamatkan usai ditolong warga yang melintas. Kini korban mendapatkan perawatan intensif di ruang UGD Rumah Sakit Media Dramaga. Rescuers, seorang teknisi jaringan internet di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, tewas seketika. Kematian korban terjadi akibat tersengat listrik bertegangan tinggi. Sebelum jatuh ke tanah, korban sempat tersangkut di atas pohon ceri selama 1 jam lamanya. Korban diketahui bernama Ramdana, warga Kampung Cidalang, Desa Panamping. Korban tewas seketika setelah tersengat listrik pada saat hendak memasang kabel saluran internet milik warga sekitar. Minimnya peralatan keamanan yang digunakan korban serta kondisi kabel yang diselimuti oleh pepohonan rindang diduga menjadi pemicu utama terjadinya kecelakaan ini. Menurut salah seorang warga sekaligus saksi mata, sesaat setelah tersengat listrik, tidak ada satupun warga yang berani mengevakuasi korban. Warga khawatir ikut tersengat aliran listrik. Korban pun dibiarkan tersangkut di atas pohon selama 1 jam lamanya sebelum akhirnya berhasil dievakuasi dengan bantuan sejumlah petugas PLN. Pertama naik ke pohon untuk mencari sinyal pakai tiang wifi. Dia nggak tahu bahwa di atas itu ada aliran listrik tegangan tinggi. Berarti korban langsung tersengat listrik, Pak? Ya, korban langsung tersengat listrik. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban kini telah diserahkan oleh petugas PLN kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Pemadam kebakaran bertugas menyelamatkan berbagai hal. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan benda, dari ukuran terkecil hingga yang berukuran sangat besar. Atau bahkan penyelamatan di berbagai lokasi hingga ke dalam selokan. Seperti yang satu ini. Rescuer, seekor kelinci di Jalan Salamun, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, terjebak masuk dalam gorong-gorong saluran air. Kejadian bermula saat sang pemilik mengetahui hewan peliharaannya itu masuk ke dalam gorong-gorong saluran air rumahnya. Sang pemilik kelinci itu pun langsung melapor ke pihak Damkar DKI Jakarta Sektor Cipayung. Petugas yang menerima laporan langsung menuju lokasi dengan mengerahkan 1 unit rescue beserta 4 orang personil ke lokasi kejadian. Petugas damkar dengan menggunakan peralatan sederhana langsung melakukan evakuasi dengan cara masuk ke dalam gorong-gorong sedalam 1,5 meter. 10 menit proses evakuasi berlangsung. Kelinci berhasil diamankan petugas dalam keadaan selamat. Kelinci langsung diserahkan kembali kepada sang pemilik.
Responnya bagaimana Pak? Responnya? Ya responnya cepet Pak. Begitu. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan kepada pemadam Terima kebakaran? kasih banget, terima kasih semuanya nih. Siap. Ya, Nah, terima kasih dan terima kasih luas-luasnya. Adanya aksi penyelamatan hewan yang dilakukan oleh petugas damkar patut menjadi perhatian bagi kita agar lebih waspada dalam mengawasi hewan peliharaan. Sekedar info rescuers, bagi warga yang mengalami kejadian hal seperti ini, dipersilahkan menghubungi tim damkar. Proses evakuasi pun tanpa dipungut biaya atau gratis. Jalan pas depan rumah bulat piton di depan kantor. Lagi-lagi, petugas damkar bergelut dengan hewan berbahaya rescuers. Kali ini, seekor ular raksasa berukuran panjang hampir 7 meter dievakuasi petugas damkar dan penyelamatan Kota Parepare, Sulawesi Di Selatan. depan kantor wali kota. Ular piton ini ditangkap saat melintas di depan kantor wali kota Parepare. Keberadaan ular pertama kali dilaporkan oleh pengendara yang melintas. Sempat terjadi kemacetan lantaran pengendara menghentikan kendaraan agar ular tidak terlindas. Bulat piton di depan kantor. Ular sepanjang 6,5 meter dengan berat kurang lebih 70 kg ini pun langsung dievakuasi ke kantor call center 112 yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi penemuan. Karena ukuran yang tidak biasa, petugas damkar melakukan koordinasi dengan pihak BKSDA untuk meminta petunjuk lokasi pelepasan ular raksasa ini agar tidak membahayakan warga. Rescuers, karena meresahkan, seekor buaya sungai ditangkap warga di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Buaya sungai ini menjadi tontonan warga desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Usai ditangkap, buaya disimpan di salah satu ruang di kantor balai desa setempat. Meski dalam kondisi lemas, namun buaya yang memiliki panjang hampir 2 meter ini masih buas dan membahayakan. Menghindari hal-hal yang tak diinginkan, hewan reptil itu diikat di bagian kakinya. Menurut warga, mereka sempat kesulitan dan butuh waktu hingga 6 jam untuk bisa menangkap buaya dari Sungai Sadar. Terbatasnya alat menjadi alasan lamanya proses evakuasi. Apalagi, buaya ini terus berontak dan menyelam ke dasar sungai. Namun akhirnya buaya berhasil ditangkap menggunakan tali dan sarung setelah 5 orang warga terjun ke Sungai Sadar. Buaya ini terpaksa ditangkap karena dikhawatirkan memangsa ternak ataupun manusia. Rescuers, peristiwa yang menelan korban jiwa para lansia kembali terjadi. Faktornya pun beragam, seperti yang terjadi di Tulung Agung. Seorang kakek tewas diduga kelelahan dan kelaparan karena tersesat di tengah hutan. Dan seorang nenek di Tuban tewas membusuk setelah tersesat di hutan saat mencari kayu bakar. Berikut evakuasi kedua korban yang rescue hadirkan untuk Anda.
Seorang kakek di Tulungagung ditemukan tewas di atas bukit rescuers. Diketahui korban bernama Haji Abdul Majid, warga desa Blendis, Kecamatan Gondang, yang sebelumnya sempat dilaporkan hilang. Korban ditemukan oleh warga yang tengah mencari rumput di hutan. Saat ditemukan, kondisi jenazah korban mulai rusak. Diperkirakan korban telah meninggal lebih dari 5 hari yang lalu. Petugas yang melakukan olah TKP tidak menemukan tanda bekas kekerasan di tubuh korban. Diduga korban meninggal akibat kelelahan dan kelaparan karena tersesat di tengah hutan. Saat ditemukan kondisinya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kita juga melakukan olah TKP gabungan, tim Inavis, kemudian dokter, sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan. Korban berusia 80 tahun dan mulai pikun ini juga pernah dilaporkan hilang selama beberapa hari, namun bisa ditemukan. Jenazah korban dievakuasi dari lokasi temuan dan langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Satu lagi, peristiwa lansia tewas di tengah hutan. Peristiwa ini menimpa seorang nenek yang ditemukan tewas membusuk di kawasan Hutan Jati, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Marsi, 81 tahun. Korban sebelumnya dinyatakan hilang tersesat saat mencari kayu bakar. Korban Marsi sempat menjadi objek pencarian tim SAR gabungan selama 4 hari. Mayat korban ditemukan tergeletak tak bernyawa di kawasan Hutan Jati KPH Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Ketika ditemukan, kondisi mayat korban sudah rusak dan mengeluarkan bau tidak sedap. Evakuasi dilakukan tim SAR gabungan BPBD Tuban bersama Basarnas Surabaya berlangsung dramatis. Selain kondisi mayat telah membusuk, gelapnya area hutan juga menambah kesulitan proses evakuasi. Namun setelah hampir 2 jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi mayat korban keluar dari area hutan. Korban diperkirakan telah meninggal 4 hari yang lalu. Namun petugas medis tidak menemukan tanda-tanda bekas penganiayaan pada mayat korban. Selanjutnya, mayat korban diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan secara layak. Rescuers, beberapa kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja yang terjadi berikut ini memiliki satu kesamaan. Korbannya terjepit hingga menderita luka, bahkan ada yang meninggal dunia. Inilah detik-detik rekaman video pengguna jalan usai terjadinya kecelakaan truk di jalur Pantura Kembang Sambi, Pasir Putih, Situbondo. Kerasnya tubrukan membuat moncong truk ini ringsek. Muatan ratusan dus air mineral tumpah berserakan di jalan raya. Sopir truk yang diketahui bernama Herianto, warga Probolinggo, terjepit di kabin truk yang ringsek. Jumlah warga dan pengguna jalan raya yang berhenti di lokasi kejadian berusaha membantu korban. Korban terus mengerang kesakitan karena kakinya terjepit badan truk yang ringsek. Upaya warga mengevakuasi secara manual tak mampu mengangkat korban. Evakuasi lalu dilakukan oleh truk lain untuk menarik badan truk, sementara moncong truk diikat ke pohon. Dan akhirnya, upaya ini berhasil. Korban terjepit segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saksi mata menyebut kecelakaan ini diduga terjadi lantaran sopir mengantuk.
dan polisi memastikan kecelakaan tunggal ini akibat selip yang membuat truk hilang kendali. Masih tentang kecelakaan kerja yang mengakibatkan korbannya tewas terjepit rescuers. Seorang supir berinisial FW, warga desa Sawahan, Kecamatan Gondang, Mojokerto, tewas. Truk tangki yang dikemudikan FW menabrak truk tronton. Kecelakaan ini terjadi saat truk tangki melaju dari arah Lamongan menuju Babat. Di depannya, truk tronton hendak masuk ke SPBU. Diduga sopir truk tangki mengantuk hingga tidak mengetahui jika truk tronton yang ada di depannya hendak belok. Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan tidak bisa dihindari. Kerasnya benturan ini mengakibatkan sopir truk tangki tewas di lokasi kejadian. Kondisi korban cukup mengenaskan karena terjepit kabin. Petugas dan warga sempat kesulitan mengevakuasi tubuh korban dari dalam kabin truk yang ringsek. Korban baru bisa dievakuasi setelah kabin truk ditarik menggunakan kendaraan lain. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sebelum diserahkan ke keluarga. Rescuers, di awal bulan Juni, sebuah rumah makan di Pontang, Serang, Banten, ludes dilalap si jago merah. Diketahui penyebab kebakaran itu berasal dari tumpahan bensin dari motor yang terparkir di depan rumah makan. Tumpahan bensin itu mengenai bagian knalpot motor yang masih panas dan menyulut api. Menurut pemilik rumah makan, tiba-tiba api membesar dari tumpukan jerigen yang berisi bahan bakar sehingga menyambar rumah makan. Beruntung warga ikut memadamkan api dengan pasir. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam oleh petugas damkar Kabupaten Serang dan masyarakat setempat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun sepeda motor yang terparkir habis dilalap api. Udah ditelepon belum? Rescuers, 2 ruko yang berada di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kampung Sawah Ciputat, Tangerang Selatan, hangus terbakar. Dalam rekaman video terlihat kebakaran menghanguskan 2 ruko. 1 ruko menyediakan makanan siap saji, sementara satunya lagi merupakan kedai kopi. Keduanya berada di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kampung Sawah Ciputat. Penyebab timbulnya api diduga karena adanya kebocoran gas dari tempat penyaji makanan. Karyawan yang sedang tertidur cepat terbangun ketika mengetahui api sudah membesar. Dia tuh memang lagi keadaannya tuh kompor tuh mati ya. Cuman katanya apinya memang tiba-tiba nyala gitu aja dan langsung meledak gitu aja. Dan ada 4 orang karyawan di dalam, 1 luka, 3 lainnya alhamdulillah selamat. Langsung padam. 4 unit pemadam kebakaran pun dikerahkan guna mempercepat pemadaman api. Beruntung, bangunan yang ada di samping tempat kejadian tidak ikut terbakar. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Rescue menyelamatkan berbagai kehidupan.